Berjumpa kembali saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 29 April 2025, gereja memperingati seorang kudus Santa Katarina dari Siena. Saya mengajak kita sekalian saudari-saudara merenungkan kutipan Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai 15. Terdengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat. Tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana kamu akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Perjumpaan Nikodemus dengan Yesus itu merupakan suatu terobosan yang berani. Nikodemus tahu saja bahwa semua orang Farisi dan ahli Taurat yang konservatif paling anti Yesus. Apalagi mereka sendiri menyaksikan bagaimana kata-kata Yesus seringkali dirasakan seperti pedang bermata dua yang menusuk dada mereka. Nikodemus tahu dan terlalu peduli dengan kata-kata Yesus yang dirasakan menikam dan menyakitkan. Bagi Nikodemus, pertemuan dengan Yesus itu merupakan kesempatan untuk belajar tentang pendekatan atau pola pendekatan Yesus yang selalu memukau, yang selalu membuat banyak orang kemudian mengalami perubahan di dalam hidupnya, sapaannya, sentuhannya, pernyataannya, keberpihakannya, dan sebagainya. Saudari-saudara umat beriman terkasih, dalam pertemuan inilah Yesus berkata kepada Nikodemus bahwa kamu harus dilahirkan kembali. Dan selanjutnya Yesus katakan, angin bertiup kemana dia mau, engkau mendengar bunyinya, tapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian pula halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Kepada Nikodemus, Yesus sesungguhnya mau mengatakan bahwa manusia dalam hidupnya tidak hanya dipimpin oleh dorongan naluri saja. Manusia adalah makhluk mulia yang sejarah hidupnya dipimpin oleh penyelenggaraan ilahi melalui bimbingan Roh Kudus. Ketika manusia membiarkan dirinya dipimpin oleh dorongan naluriah, maka sebetulnya tidak sangat berbeda dengan katakanlah kelompok binatang yang mengalami kehidupan, menjalani hidupnya dalam dorongan naluriah semata. Manusia itu tentu berbeda. Karena hidupnya dipimpin oleh Roh Suci, Roh Kudus, maka manusia tetap menyadari bahwa siara hidupnya itu bertuan, ada tuannya. Ada pemiliknya, ada yang menuntun, ada yang membimbing. Sehingga manusia tidak perlu takut menghadapi berbagai macam peristiwa
yang muncul dalam aneka wajah, suka duka, untung malang, susah senang, dan sebagainya. Semua warna hidup manusia selalu ada dalam, katakanlah dalam penyertaan atau penyelenggaraan tangan kasih Tuhan yang dinyatakan melalui Roh Kudus-Nya. Saudari-saudara, kamu harus dilahirkan kembali. Penegasan Yesus kepada Nikodemus ini adalah penegasan untuk membarui diri, untuk menanggalkan manusia lama, menjadi manusia baru dalam persekutuan dengan Yesus. Itu yang masih kurang dalam diri Nikodemus. Perintah yang sama atau penegasan yang sama pun dialamatkan kepada kita, saudari-saudara, yang hidup pada zaman ini. Kita diajak untuk selalu membarui diri dengan jalan pertobatan, sehingga menjadi manusia baru, lahir baru. Dengan menjadi manusia baru atau dilahirkan kembali, kita layak menjadi saksi Kristus di tengah dunia yang terus berubah. Kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kata-kata Yesus kepada Nikodemus. Tanpa usaha untuk dilahirkan kembali, kesaksian dan pewartaan kita menjadi amat dangkal. Menjadi mudah dicabut, mudah dihempas oleh arus dunia yang semakin menggelorakan materialisme atau individualisme. Konsumerisme, hedonisme, peperangan, teror, dan sebagainya. Mari kita bersatu dalam kasih untuk mau dan selalu dilahirkan kembali, diperbarui terus-menerus di dalam semangat Yesus sendiri, yaitu semangat pembaruan diri. Selamat beraktivitas, selamat berkarya saudari-saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena boleh memandang Engkau yang tersalib, di mana kami melihat, kami memandang kemuliaan-Mu. Semoga semakin banyak orang mengarahkan pandangannya pada salib dan mau dilahirkan kembali, mau dibarui terus-menerus dalam persekutuan kasih dengan-Mu sendiri. Sanggulah Tuhan dan penebus kami sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa. Mereka yang sakit dan menderita segala rencana, karya dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.